Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di YouTube channel Hadian Dayan, dan bersama kali ini gue Dayan akan mereview yang bisa kalian lihat di depan ini, yaitu Zotac GTX 1070 AMP Extreme cuy. Jadi sebenarnya ini nih Viga bekas juga ya cuy. Waduh, kok gue ini rajin banget ya beli Viga bekas. Kenapa nggak yang baru bang? Jadi gini, tadinya gue pengen beli VGA Zotac 1660 Ti. Kalau nggak 1660 Ti ya 1660 Super gitu. Cuma kan harganya mahal gitu, 4 jutaan ke atas untuk Zotac AMP. Jadi untuk alternatif yang performanya di atas Zotac GTX 1960 Ti atau 1660 Super ini ya yang bisa dilawan sama Zotac GTX 1070 AMP Extreme lah. Ya jelas gila lah. Performanya aja udah 1070 ditambah AMP yang udah meningkat tinggi ditambah Extreme cuy. Gila banget tuh. Yang AMP versi aja cuma 2 fan ya. Nah, yang AMP Extreme ini 3 fan cuy, gila. Jadi dia 3 fan sebenarnya untuk memperbaiki sistem pendinginnya ya. Karena gue juga udah nyoba benchmark, pas lagi load 100% dia langsung naik drastis banget, langsung ke 70 gitu. Jadi mungkin untuk yang AMP version itu akan lebih panas daripada AMP Extreme version. Gimana dengan hasilnya ya bang? Kan ini VGA bekas ya. Well, VGA bekas dengan harga aslinya itu 7 juta ke atas hingga 10 juta. Gue cuma beli di rank harga 3 sampai 4 juta cuy. Gila banget nggak? Oh iya dong, sangat worth. Yang pertama untuk membahas hasilnya, gue ini akan membahas hasil user benchmark ya. Kalian tahu lah, dengan 40 kecepatannya juga core link cuma 2037 MHz dan memorinya itu 2052. Wah, kok tinggi banget sih. Kan base clock dari GTX 1070 tuh ada di rank 1600-an, kok bisa nyampe 2000-an? Ya karena ini AMP Extreme Edition coy. Jadi sangat tinggi banget. Dan untuk hasil yang pertama nggak gua overclock sama sekali, nggak gua otak-atik. Itu yang pertama 87,5%, yang kedua itu 87%, yang ketiga 86,6%, yang keempat itu 87,3%. Loh, kok jadi menurun signifikan ya cuy? Bang, kok grafiknya menurun ya? Signifikan lagi. Kenapa itu bang? Oh ya, jadi gini cuy, gua ini yang dari 1 sampai 3 itu nurun, dan yang 4 itu datanya naik lagi. Itu karena fan-nya nggak gua otak-atik sama sekali. Jadi yang nyala cuma tengah doang ini, muter tengah, yang dua mati. Kadang-kadang cuma nyala gini doang, set nyala mati. Nah itu fan-nya nggak gue set. Nah yang ke data keempat itu gue set sampai 75%. Oke, untuk hasil yang overclock gimana cuy? Jadi untuk hasil yang overclock gue juga menggunakan 4 loop. Dengan settingan overclocknya itu gue naikin 2126 MHz untuk core clocknya, dan memorinya itu gue naikin hingga 2214. Jadi berapa tuh yang di bawah? Dan data pertama yang dihasilkan itu ada 91,2%, yang kedua itu 91,4%, yang ketiga juga sama, dan yang keempat ini nurun. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin karena fan-nya ya makin lama makin panas. Padahal gue udah set ke 75%. Ya namanya juga open lah, kalian bisa lihat tuh. Jadi udaranya muter-muter di situ aja cuy. Dan AC nggak gue set. Oke, dengan hasil 90% overclock dan 87% non overclock, itu sebenarnya bagus apa enggak sih? Oke, jadi gini cuy, jadi gue lihat dari hasil rata-rata di user benchmark itu rata-ratanya ada di 80, malah 79,9, ya di bawahnya 80 lah, 0,00. Oke, jadi itu hasilnya sangat bagus untuk VGA yang dapat dikatakan VGA bekas. Apalagi ini cuman pemakaian apa yang nggak dipakai sih sebenarnya kayaknya, paling cuma nyala buat nonton film, main gamenya juga nggak di overclock kan, mungkin karena dia juga udah berkeluarga ya. Oke, langsung aja. Untuk hasilnya 87% tuh setara dengan apa, dengan 91 itu setara dengan apa. Jadi gini cuy, berdasarkan hasil di user benchmark gua scroll ke bawah, dan hasil 87% itu setara dengan RTX 2060. Anjir nggak? Itu cuman hasil rata-ratanya aja ya. Jadi RTX yang 2060 ada yang di atas, hasil VGA tersebut juga ada yang di bawah juga. Jadi itu hasil rata-rata ya. Jadi dapat dikatakan udah bisa ngalahin RTX 2060. Dan gimana dengan hasil overclocknya cuy? Dan hasil overclock ini dapat dikatakan setara ya, bukan bisa melewati ya. Jadi hasilnya bisa dikatakan setara dengan
RX 5700. Anjir sih. Dan sisanya bisa ke bawah ini. Gua scroll ke bawah, gua banyak banget kan VG-VG bagus. Apalagi situ ada 1660 Ti. Oke cuy, yang kedua pasti kalian juga bertanya-tanya ya. Ini nggak boros cuy. 8+8 konfigurasinya gila banget tuh. Menurut data yang gue baca di Zotac-nya itu dia butuh power supply 500 watt. Gue juga heran sih kok 500 watt ya, padahal 8 kali 8 8 kali 2 gitu, harusnya kan 600 ke atas gitu. Pas gue cek emang bener wattnya tuh terlalu berlebihan gitu, karena dia tuh dikhususkan untuk overclock ya, jadi dayanya itu bisa melonjak tinggi hingga 250 watt. Bang, sebenarnya berapa sih daya yang dibutuhin sama Zotac GTX 1070 AMP Edition? Susah banget namanya. Jadi daya yang dibutuhkan menurut website Zotac-nya itu 250 watt. Cuma pas gua cek hasilnya itu nggak nyampe 200 watt, apalagi 180 watt. Nggak kayak si RX 580 dari Sapphire Nitro yang kemarin ya. Itu udah sampai 240 watt, gila banget deh. Dan yang pertama gua cek dengan memainkan The Witcher 3 dengan settingan low, raki semua itu menghasilkan itu cuma butuh 97,39 ya, kita bulatkan ke 80 watt. Itu nggak naik-naik, gue udah mainin setengah jaman, kira-kira kurang segitu, kurang lebih. Dan untuk data kedua itu gue setting mid high gitu, itu 85,67 watt, bisa dibuatkan menjadi 86 watt, naiknya cuma sekitar 5-6 gitu cuy. Dan yang terakhir itu dengan settingan kanan ya, gua ratain kanan semua, itu menghasilkan 98,28, bisa dibuatkan menjadi 99 watt. Itu cuma buat main game doang cuy. Dan ya kalian bisa tahu lah, sistem di PC gue itu bottleneck 100% kalau pakai ini. Kalau pakai yang RX 580 Sapphire Nitro Plus itu cuma 66%. Jadi ini CPU perlu di-upgrade ke minimal Ryzen 5 atau Ryzen 3 yang seri 4000 atau enggak 3000. Ya niatnya sih mau upgrade ke Ryzen 5 3500X atau Ryzen 7 1700. Oke, itu lain kali aja ya. Dan yang kedua ini data dari TimeSpy, daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan TimeSpy benchmark full itu cuma 120,5, ya bisa dibuatkan menjadi 121 watt. Jauh banget ya, jauh banget sih. Dan untuk benchmark normalnya yang nggak gua overclock, nggak gua set fan-nya juga normal, itu cuma 134,26 watt. Itu buat benchmark, user benchmark. Nah, untuk user benchmark dengan overclock ya itu menghasilkan 142,19 watt, ya bisa dibuatkan menjadi 143 watt. Itu tertingginya cuy. Dan untuk YouTube 4K itu cuma 36,07 watt, jadi kecil banget. Oh ya pastilah jelas, karena nggak dipakai juga sih itu VGA, cuma buat nonton YouTube 4K, nggak ngaruh lah. Dan hasil dari 3D Mark TimeSpy yang gue dapetin ini, graphic score-nya adalah 6212. Bisa kalian lihat di sini, sistemnya mengalami bottleneck juga ya. Oh ya, di sini untuk hasil TimeSpy itu 6212 dan itu juga bottleneck 100%. Jadi si CPU ini nggak bisa ngangkat performa 100% dari ini si CPU nih udah 100%. Nah, si VGA itu masih di 60-an atau berapa gitu. Ini nggak bisa ngangkat hingga 100%. Jadi nggak ideal sih. Jadi hasilnya itu 6212. Base yang reference di internet saya cari itu 6500 sekian untuk hasil yang overclock. Mungkin itu untuk overclock yang tinggi kali ya, gue juga nggak tahu. Misal ngambil real referensi overclock dia, hasilnya itu 6500an jika dibandingkan dengan hasil saya itu 6200. Mungkin kondisinya akan seperti ini. Dan itu masih bagus ya cuy, mengingat ini hasilnya di atas rata-rata, yaitu 87% untuk stok dan 90% ke atas itu untuk OC overclock. Itu masih 140 watt, belum nyampe 250 watt. Gue juga belum bisa mengungkap ini potensinya sih gimana besarnya. Dan satu lagi, ini udah RGB. RGB nya bisa 7 warna ya. Yang pertama ini ada bacaan push the limitnya, dia bisa berwarna. Yang kedua ini ada LED di depannya, X gitu bentuknya, kayak kaki laba-laba gitu. Dan untuk di belakangnya juga ada bacaan push the limit, jadi dia ngambil slogan mendorong hingga batasnya cuy, push the limit. Pokoknya ini benar-benar sangat spesial, istimewa cuy. Minat di bawah. Oke.
Oke, untuk suhunya gimana cuy? Suhunya bagus, kisaran 60 sampai 67 derajat Celcius ya. Itu masih dingin banget jika dibandingkan dengan VGA yang gue beli pada sebelumnya itu. Mungkin karena termopastanya udah mulai mengering ya. Dan ini Zotac itu mengeluarkan warranty hingga 5 tahun. Jadi yang artinya itu termopastanya itu udah bisa bertahan hingga 5 tahun ke atas. Udah bisa dipastikan sih. Jadi pokoknya gitu guys. Oke guys, jadi gimana hasilnya? Zotac GTX 1070 AMP pakai panas room extreme. Kenapa harus pakai panas? Ya karena biar yang masih bilang, aduh bang, dia bakasnya jangan belilah jelek. Jangan langsung beranggapan jelek itu juga cuy, karena potensi dari VGA bekas dengan VGA baru tuh kayak 50-50 ya. Anda bisa mendapatkan VGA bekas dengan harga murah dan performa yang gak bisa Anda imajinasikan gitu lah, di luar pemikiran kita. Jadi ya menurut saya rakit PC dengan budget 5 juta gitu misal, dengan partnya bekas-bekas itu jauh lebih baik jika dibandingkan beli PC 5 juta partnya baru semua, dapat cuman setengah performa dari 5 juta part bekas semua. Jadi mungkin itu aja. Oh iya, jangan lupa nanti next video mungkin gua akan membahas tentang rakitan PC dengan racikan semua serba bekas ya. Nggak semua juga, mungkin di rank 1 sampai 3 itu hampir semua bekas, dan rank 45 itu ada yang baru-baru lah. Karena di rank 1 juta sampai 5 juta itu budgetnya benar-benar kurang ya. Bukan kurang sih, karena performa yang dicari dengan harga yang ada itu susah cuy. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. See you next time.